Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk atensinya mengikuti perkuliahan di pertemuan kita yang ke-6 kalau menurut absensi saya. Insya Allah di pertemuan ini adalah pertemuan yang dipakai untuk menutup materi kita sampai dengan ujian tengah semester. Sore hari tadi saya sudah mengirimkan link untuk masuk ke classroom. Ya. Mohon nanti diisi untuk masuk ke classroomnya. Yang perlu Anda miliki untuk masuk classroom hanya email Google ya, kayak email Gmail aja. Ya, nanti dipakai untuk masuk ke classroom. Terus kita, bagaimana tadi saya sampaikan, akan melakukan ujian tengah semester mulai minggu depan. Untuk waktunya saya serahkan ke teman-teman di kelas malam. Apakah kita menggunakan waktu kuliah seperti hari ini, berarti hari Jumat malam, atau menggunakan waktu yang lain. Ya, monggo silakan disepakati dulu aja dengan teman-teman sekelas. Ya. Bagaimana informasi yang tadi saya sampaikan, kalau kelas reguler itu pakai hari kuliahnya. Karena mereka kuliahnya itu hari Selasa nih, hari Selasa jam 1 siang, maka mereka melakukan ujiannya hari Selasa jam 1 siang. Tapi untuk kelas malam, monggo, mau ikut waktu yang ditentukan oleh yang reguler pagi, monggo, nggak apa-apa. Kalau mau buat jadwal waktu sendiri juga silahkan. Yang penting kesepakatan dari semua teman-teman kelas malam. Karena sebagian kerja nanti kalau siang atau pagi nanti repot, ya monggo, malam juga nggak apa-apa. Atau kalau malam mendingan menggunakan jam kuliah kita seperti hari ini aja. Berarti nanti hari Jumat mulai jam 6 sore nanti akan saya upload. Kalau memang pakai pakai jam malam ya. Atau kalau pakai yang lain monggo nanti kita fleksibel aja mengikuti dari kesepakatan. Nah, pertemuan hari ini merupakan pertemuan ke-6 yang nanti akan kita bahas tentang masalah manajemen modal kerja. Nah, ini juga menjadi salah satu materi kita di UTS nanti. Materi UTS nanti tolong dipelajari mulai dari itu nilai waktu uang. Kita pakai tiga materi aja deh. Nilai waktu uang, kemudian rasio, analisis rasio kemarin itu, sama yang hari ini, ya, yang masalah manajemen modal kerja. Udah pelajari 3 itu aja, yang lain nggak usah lah. Materi yang disampaikan ke kelas reguler juga sama 3 itu. Cuma nanti soalnya beda. Ya. Nah, mohon nanti disiapkan. Jadi yang pertama, malam ini atau besok atau kapan, monggo segera masuk ke kelas supaya nanti begitu saya sampaikan waktu sudah dimulai untuk pelaksanaan pengerjaan ujiannya, kalian semua sudah ada di classroom. Karena nanti soal saya upload di situ dan jawaban, ya ini jawaban nanti mohon di scan ya, karena saya minta ditulis tangan. Ya, tolong nanti jawabannya di scan, ya sehingga tolong disiapkan scannernya, baik itu scanner pakai download di aplikasi Cam Scanner itu atau mungkin pakai scanner head scannernya, ya monggo lah apa yang bisa. Yang penting itu nanti tolong di scan, kemudian hasil scan-nya itu diupload di Classroom juga. Oke, jadi teknisnya seperti itu nanti untuk UTS kita. Oke, baik. Langsung aja saya akan memulai materi kita malam hari ini, yaitu tentang manajemen modal kerja. Mohon seperti biasa, nanti kalau memang ada yang belum dipahami, tolong ditanyakan ya. Bisa menanyakan materi yang kita bahas malam ini, bisa juga nanti menanyakan materi yang kemarin sudah kita pelajari.
Monggo silakan saja. Oke, kita bicara tentang modal kerja. Oke, berarti kita bicara dari sisi pengertian dulu. Kalau secara umum kita katakan modal kerja itu ya modal yang dipakai untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Sebenarnya iya, secara harfiah gitu ya. Cuman kalau secara teknis, secara akuntansi, ketika kita bicara modal kerja itu artinya kita bicara tentang laporan dan sumber. Nah, begitu. Laporan dan sumber. Nah, oleh karena itu harus jelas posisinya ada di mana. Nah, dalam konteks teknisnya, modal kerja itu posisinya ada di dalam aset lancar, di dalam aktiva lancar. Nah, karena kita mengatakan bahwa modal kerja itu ada di aktiva lancar, artinya kita dapat mengatakan bahwa modal kerja itu juga salah satunya bersumber dari hutang lancar. Karena ketika kita bahas rasio likuiditas kemarin sudah saya sampaikan bahwa aktiva lancar mayoritas bersumber dari hutang lancar. Oleh karena itu nanti ketika kita bicara modal kerja, karena posisi modal kerja itu ada di aktiva lancar, maka di situ nanti masih ada relevansinya juga dengan elemen-elemen yang ada pada hutang lancar. Jadi masih nyambung nanti. Sehingga kelancaran dari modal kerja itu bukan didasari dari apakah usaha itu masih berjalan atau tidak. Apakah produksi masih bisa dilakukan atau tidak. Bukan dari situ. Kelancaran modal kerja itu dilihat dari seberapa bagus tingkat likuiditasnya. Jadi kalau likuiditasnya itu nanti bagus, berarti modal kerjanya juga lancar. Nah, sehingga untuk menilainya seperti itu caranya ya. Nah, oleh karena itulah maka nanti jika kita menginginkan yang namanya modal kerja yang lancar, ukurannya berarti ya harus dari tingkat likuiditas perusahaan itu. Sehingga ketika kita mencoba memahami seberapa lancarkah modal kerja yang ada di dalam sebuah unit usaha itu, berarti ya kita lihat saja likuiditasnya seberapa bagus. Jika likuiditasnya itu dari waktu ke waktu semakin meningkat, ya, berarti apa artinya? Artinya modal kerja itu juga semakin lancar. Nah, oleh karena itulah maka nanti yang menjadi pokok perhatian utama dalam modal kerja itu bukan sekedar uang kasnya. Tidak. Uang kas itu hanya salah satu dari elemen aktiva lancar. Sebab kalau kita bicara aktiva lancar, kita nanti bicara persediaan, kita bicara piutang, dan mungkin kalau punya investasi surat berharga juga bicara tentang saham atau obligasi. Nah, oleh karena itu, beberapa hal terkait dengan elemen aktiva lancar harus kita pastikan keberadaannya dan tingkat likuiditasnya. Nah, ini kalau kita ingin modal kerjanya itu lancar. Atau di sisi yang lain, kalau kita berada pada posisi luar institusi yang menyediakan modal kerja, kita hanya sebagai seorang analis yang membaca. Berarti ketika kalian mengatakan apakah perusahaan itu nanti ke depan masih bisa survive atau tidak, ya sudah, coba dilihat aja seberapa lancar modal kerjanya. Jika modal kerjanya itu kategorinya lancar, insya Allah perusahaan itu survive. Ketika tiba-tiba perusahaan itu mengumumkan tidak bisa produksi, dalam posisi modal kerjanya masih lancar, itu berarti ada masalah. Gitu ya. Masalahnya bukan di finansial aspek, masalahnya ada di humannya. Oleh karena itu ketika kita mencoba mengkritisi suatu kejadian, maka kita harus lihat konteks di sisi mana sebenarnya masalah itu terjadi. Apakah di finansial aspeknya atau di human aspeknya. Nah, modal kerja itu adalah finansial aspek. Sehingga ketika kita mencoba mengamati bagaimana modal kerja itu tersedia, ya sudah, likuiditasnya dan beberapa elemen-elemen di dalam aktiva lancarnya. Nah, ini yang paling harus kita pahami dulu. Nah, oleh karena itulah, beberapa referensi mengatakan bahwa modal kerja itu sebenarnya terklasifikasi menjadi 3 konsep. Kuantitatif,
kualitatif dan fungsional. Oke. Apa yang saya sebut tadi, bahwa seluruh elemen di dalam aktiva lancar itu adalah modal kerja, berarti kita bicara secara konsep kuantitatif. Nah, teorinya begitu. Sehingga konsep kuantitatif mengatakan bahwa modal kerja merupakan seluruh elemen yang ada di dalam aktiva lancar. Semuanya adalah modal kerja. Sedangkan konsep yang kedua adalah konsep kualitatif. Itu mendasari pada asumsi adanya likuiditas, adanya rasio. Baik itu current ratio, quick ratio maupun cash ratio. Di mana konsep kualitatif akan membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah hutang lancarnya. Kalau di dalam rasio likuiditas kan dibandingkan dengan dibagi. Tapi kalau dalam konsep modal kerja, konsep kualitatif menjelaskan bahwa modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Jadi itu selisihnya. Beda lagi kalau kita melihat dari sisi konsep fungsional. Dalam konsep fungsional dikatakan bahwa modal kerja itu adalah sesuatu yang kita lakukan saat ini untuk menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang. Yang kita lakukan saat ini, di mana apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita miliki saat ini bisa dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu tentunya adalah pendapatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu di dalam konsep fungsional nanti kita akan memilah modal kerja itu menjadi 3 kelompok. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat ilustrasi saja. Ini neraca, ya. Saya katakan tadi modal kerja itu ada 3, yaitu kuantitatif, di mana kalau kita bicara kuantitatif berarti seluruh yang ada pada elemen aktiva lancar, dari total aktiva lancar inilah yang disebut dengan nama modal kerja, itu kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah kualitatif. Nah, oke, di sini gampangannya untuk melihat biar lebih jelas. Kalau kualitatif adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Aktiva lancarnya 160, hutang lancarnya adalah 100, berarti yang disebut modal kerja adalah 60 juta. Karena hanya selisihnya itu. Kalau gedean hutangnya Pak dibanding dengan aktivanya, ya berarti negatif gitu ya. Kalau negatif, nah itu sudah. Kita bisa mengatakan kalau modal kerjanya itu nggak ada. Bahkan utang modal kerjanya. Ya kalau seperti ini kan ya sangat berisiko kan. Lagian itu nanti pasti nilai likuiditasnya juga negatif ya, jelek sekali. Oke. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi modal kerja fungsional yang tadi saya katakan akan dibedakan jadi 3. Apa pembedanya itu? Di dalam modal kerja fungsional yang pertama adalah kelompok modal kerja real. Real itu artinya yang memang benar-benar ada. Ada itu bukan dari sisi uang loh ya. Tapi ada itu dari sisi bisa diakui dan bisa digunakan. Oleh karena itu, maka di dalam real itu ada beberapa elemen seperti itu. Kas, dah nggak perlu ditanyakan lagi kalau kas karena itu uang ya. Piutang dagang. Nah ini. Kalau piutang dagang hanya 75%, secara kuantitatif kita sudah mengakui piutang dagang. Tapi kenapa kalau dalam modal kerja real hanya 75%? Karena begini, yang namanya piutang, itu kan memang pengertiannya adalah klaim sejumlah nilai uang yang masih dibawa oleh pihak ketiga. Ya kan? Nah, klaim nilai uang yang dibawa pihak ketiga itu terjadi mayoritas karena ada penjualan barang yang kita jual. Katakanlah kita menjual barang senilai 100. Nah, 100 itu baru dibayar katakanlah 20. Berarti piutangnya adalah 80. Oke, sudah. Saya sampai di situ aja cerita piutang. Saya yakin kalian sudah paham. Tapi sekarang kenapa kok hanya 75% aja? Oke, saya kembali lagi ke penjualan tadi. Setiap barang yang kita jual, pasti di dalamnya itu ada keuntungan, ada laba. Berarti terdiri dari harga pokok ditambah dengan laba dari penjualan.
Nah, karena laba itu adalah sesuatu yang kita terima sebagai nilai tambah atas nilai barang yang kita jual, maka kita akan memisah antara laba dan harga pokoknya itu untuk diakui sebagai modal kerja real. Nah, oleh karena itu, yang masuk kategori modal kerja real dari piutang dagang itu hanya sejumlah harga pokoknya saja. Nah, begitu ya. Nah, berarti harus ada informasi tambahan dong Pak ini untuk bisa membedakan mana harga pokok, mana laba. Sebenarnya iya, tapi kalaupun tidak, itu sebenarnya nanti kita tetap bisa hitung kok. Caranya gimana? Ya, gampangannya gini aja ya, secara logika kasar ya. Tapi logika kasar ini bisa diterima kok. Coba kalian lihat laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu ada pendapatan, ada laba bersih, ya. Laba bersih loh ya. Nah, coba kalian lihat persentasenya. Di dalam total pendapatan dibanding dengan laba itu menempati nilai berapa persen? Katakanlah laba itu nilainya adalah 25%. Berarti yang 75% itu adalah harga pokok. Nah, jadi bisa dikatakan begitu. Ya walaupun sebenarnya di dalam 75% itu enggak semuanya harga pokok, tetapi untuk melihat secara gampang ya, dan ya itu masih bisa diterima walaupun masih kasar ya. Caranya seperti itu. Jadi lihat aja total di laporan laba rugi, laba itu posisinya berapa persen dari pendapatan. Maka nanti yang diakui sebagai piutang dagang adalah harga pokoknya, yaitu persentase telah dikurangi dengan persentase laba. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau untuk latihan ya biasanya diberi informasi ya, piutang dagang harga pokok berapa, jadi nanti yang masuk ke dalam modal kerja real hanya yang harga pokok. Persediaan masuk semua, ya. Nah, ini ada penyusutan. Kenapa kok penyusutan? Bukannya tadi modal kerja itu hanya aktiva lancar. Nah, ini ya. Jadi begini, penyusutan itu sebenarnya kalau ditulis di laporan, masuknya ke dalam kelompok aktiva tetap. Masuk kelompok aktiva tetap. Penyusutan di situ itu sebenarnya adalah biaya penyusutan. Yang kita akui sebagai penyusutan di situ itu sebenarnya adalah biaya penyusutan. Bukan akumulasi dari penyusutan. Ya, ingat ya, yang kita ambil di situ adalah biaya penyusutan, bukan akumulasi penyusutan. Kebetulan di sini tadi, langsung saya akui di sini. Karena ini tidak ada pembanding ya. Jadi seolah-olah ini adalah akumulasi. Tetapi sebenarnya lebih akurat kalau yang kita pakai di dalam penyusutan itu adalah biaya penyusutan. Sehingga kita bisa ngitungnya per tahun. Ya, jadi begitu. Untuk kondisi real ya. Kalau untuk latihan ya ngikutin aja yang ada di sini. Oke. Yang masuk kategori penyusutan itu ya anggaplah sebagai modal kerja real. Oke. Loh, kenapa kok penyusutan? Nah ini, jadi penjelasannya. Mesin, gedung, mungkin kalau di situ ada peralatan, ada perabotan, ada kendaraan. Itu sebenarnya kan hanya sebagai sebuah alat. Di mana alat itu memang ada nilainya, namun dalam konteks real, alat ya hanya sebatas alat kalau alat itu tidak bisa digunakan. Oleh karena itu di dalam konteks real di sini adalah sebuah nilai yang kita akui dalam posisi semua itu bisa dipakai. Ayo coba kita lihat mulai atas. Nah, jelas itu uang bisa dipakai. Piutang dagang yang 75%. Oke, itu jelas bisa dipakai karena itu pokok. Pak, kalau misalkan diganti boleh enggak? Nah, kemarin ada juga yang tanya begitu. Diganti gimana? Ini Pak, uang piutang dagangnya itu adalah piutang dagang yang sudah terbayar saja.
ya, atau dalam konteks waktu yang dekat berpotensi untuk kita tagih. Jadi tetap meliputi antara total piutang dagang, tidak dipisah antara harga pokok, piutang dagang pokok dengan labanya, tidak. Utuh piutang dagang, tetapi yang kita akui hanya piutang dagang yang berpotensi dalam waktu dekat itu bisa tertagih atau memang jatuh temponya dekat. Bisa. Ya, jadi seperti itu juga bisa. Jadi sebenarnya di dalam konteks seperti ini itu fleksibel kok. Yang penting yang menjadi orientasi adalah pengertian dari realnya ini. Real itu artinya benar-benar bisa kita gunakan dalam waktu yang dekat. Jadi begitu ya. Persediaan otomatis karena memang dia sudah ada. Nah, kenapa tadi ketika kita bicara aktiva tetap kok hanya penyusutan? Tadi artinya baik itu mungkin mesin, baik itu gedung, secara fisik memang tidak terlalu berarti kalau itu tidak dipakai. Tetapi kalau dipakai, barulah dia memberikan arti. Nah, akibat dipakai itu, maka yang namanya aktiva tetap itu mengalami yang namanya penyusutan. Ya, walaupun sebenarnya dipakai nggak dipakai, kalau kita hitung secara rutin, ya, dengan periodisasi waktu tahunan misalkan, ya pasti menyusut. Cuman logikanya yang namanya sudah kita miliki, yang namanya aktiva tetap itu kan pasti dipakai, toh. Nah, dipakai itu akhirnya mengalami penyusutan. Oleh karena itu, representasi dari pemakaian itu berarti sebesar dari nilai penyusutannya. Ya. Jadi dia sudah digunakan. Akibat digunakan muncullah biaya penyusutan. Oke, kalau begitu biaya penyusutan inilah yang kita akui sebagai modal kerja real. Ya, jadi begitu. Justru mesin dan gedungnya itu non modal kerja fungsional. Dia masuk di kategori sini. Jadi dia non modal kerja. Karena dia hanya alatnya, dia hanya fisiknya. Dia tidak ada artinya sama sekali di dalam konteks realitas. Arti yang ada pada masing-masing ini terwakili oleh penyusutan. Oleh karena itu nanti kelompok modal kerja real adalah ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di dalam modal kerja fungsional adalah yang potensial. Nah, potensial itu sakjane bisa dipakai, tapi masih butuh waktu yang agak lama dibanding yang real. Nah, lama itu artinya berapa waktunya? Anggaplah kalau real itu dalam bulan yang sama, tetapi kalau lama itu adalah di bulan yang berbeda. Nah, berarti dia masuk kategori yang potensial. Seperti apa? Misalkan saham tadi, nilai investasi. Ketika memang kita butuh ya kita harus jual, cuman kan itu alternatif terakhir untuk memenuhi nilai dari modal kerja. Nah, oleh karena itu dia hanya sebuah bentuk yang berpotensi untuk menghasilkan uang, tapi kan karena dia itu digunakan di akhir, maka dia masih masuk kategori potensial. Kemudian yang kedua adalah tadi laba dari piutang yang 25%-nya tadi ya. Kalau piutangnya 60 juta, ya kan, yang 75% itu masuk yang real, berarti sisanya 15 juta masuk ke potensial. Nah, jadi begitu. Nah, dan yang terakhir adalah non modal kerja fungsional. Semua aset tetap itu keluar dari modal kerja real. Yang masuk hanya penyusutannya. Nah, aset-asetnya masuk di non modal kerja fungsional. Oke, jadi pengertiannya seperti itu untuk pengelompokan dari konsep modal kerja. Nah, sekarang masih di dalam teori modal kerja, kita akan coba melihat jenis dari modal kerja itu. Ada dua jenisnya. Yang pertama permanen, ya, dan yang kedua adalah variabel. Permanen itu apa? Permanen itu yang harus ada. Harus ada dalam dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama, yang benar-benar harus ada. Karena ini untuk menjamin kelangsungan usahanya. Maka disebut dengan nama modal kerja primer. Jadi kalau dia itu memang masih survive, ini harus punya. Oleh karena itu terserah ya nanti mana yang dikelompokkan ke sana. Tergantung dari kemampuan dari masing-masing lembaganya. Kalau misalkan yang harus ada itu adalah kas, ya nggak apa-apa. Berarti memang kas inilah yang
masuk kategori dari modal kerja primer. Kemudian yang kedua adalah modal kerja normal. Normal itu artinya yang benar-benar harus ada jika kita menjalani secara normal. Ya menjalani secara normal itu berarti apa? Ya bisa beroperasi. Berarti harus ada kas, harus ada persediaan misalkan. Harus ada piutang juga enggak Pak? Nah monggo kalau memang dijual kredit ya harus ada. Tapi kalau tidak ya enggak ada enggak apa-apa. Nah seperti itu. Sehingga dua kelompok inilah nanti harus bisa kita bijaki. Sikap yang paling urgent adalah untuk membijaki yang primer. Sedangkan yang bisa agak ditoleransi adalah dalam kondisi normal. Tergantung kita mau berada pada kondisi apa dulu. Kemudian yang jenis kedua adalah yang variabel. Ya, variabel itu nanti dibedakan jadi 3. Yang pertama adalah modal kerja musiman. Ya, musiman itu berarti ya tergantung fluktuasi kondisi musim. Ya. Musim itu ada 2, bisa musim secara season ya, cuaca, ya, penghujan, kemarau, kalau di kita ada 2 itu. Ada juga yang musim secara ini, tren, ya, tren dari kebutuhan atas barang. Jadi kalau sekarang lagi musim apa, baju, misalkan baju musim apa, berarti ya nanti kita akan banyak menggunakan modal kerja untuk misalkan persediaan bahan yang mengarah ke barang yang lagi musimnya itu tadi. Nah, itu musiman. Kedua adalah siklis, cyclical. Cycle itu berfluktuasi sesuai dengan konjungtur. Ya. Konjungtur itu adalah adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh customer. Jadi customer itu kadang selalu konsisten kebiasaannya. Kalau misalkan dia lagi punya uang, maka banyak sekali barang yang mendadak dibeli. Gitu ya. Oleh karena itu kita harus paham kapan saatnya punya uang, sehingga pada saat itulah nanti kita akan mencoba untuk memberikan persediaan dalam jumlah yang agak banyak. Karena konjungturnya sedang bergeser kepada potensi daya beli yang sedang kuat. Kemudian yang ketiga adalah emergensi. Emergensi itu darurat. Artinya ya memang modal kerja yang harus menjadi cadangan gitu ya. Kalau bicara darurat itu artinya tidak kita duga, ya tidak diketahui. Oleh karena itu tetap kita harus punya. Karena nanti sesuatu yang sifatnya itu untuk kebutuhan di periode yang akan datang, di mana kita juga tidak akan pernah bisa memastikan secara penuh, maka harus ada yang namanya cadangan. Maka dia masuk kategori yang darurat. Oke, itu beberapa jenisnya. Nah, sekarang ketika kita menjalankan manajemennya, ya, di dalam manajemen keuangan itu ada yang namanya kebijakan. Kebijakan itu ya sesuatu yang memang harus kita lakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi bisa jadi ketika kita ada di satu tempat, nanti kebijakan yang kita lakukan bisa beda ketika kita berada di tempat yang lain. Karena memang situasinya belum tentu sama. Ketika situasinya itu sangat mendukung, situasinya itu tersupport penuh, situasinya itu memang serba cukup ya, untuk melakukan semua aktivitas, mungkin dalam kondisi seperti itu kita bisa melakukan aktivitas yang sangat cepat. Tapi di sisi yang lain, nanti ketika kita menghadapi situasi yang pas-pasan, semuanya itu berjalannya itu sekedarnya, orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga mempunyai kemampuan yang terbatas, maka ya setidaknya kita jalan begitu saja, tidak akan bisa diajak lari cepat gitu ya. Yang penting jalan. Nah, oleh karena itulah, maka di dalam penggunaan modal kerja, itu nanti dikelompokkan menjadi 3 jenis kebijakan. Di mana sekali lagi ada beberapa data pendukung nanti yang harus kita ambil untuk menentukan kebijakan mana yang akan kita gunakan. Ya. Jadi tidak sekedar
kita gunakan ya tidak asal atau mungkin gonta-ganti nggak bisa. Satu kebijakan itu berlaku terus dalam waktu yang lama sampai nanti ada perubahan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama namanya kebijakan konservatif. Ya, kata kunci dari konservatif itu adalah hati-hati. Ya, kalian sudah tahu yang namanya hati-hati itu situasinya seperti apa. Yang pasti ya dilakukan secara pelan-pelan, banyak pertimbangan, segala sesuatunya itu dipikir masak-masak dalam waktu yang lama, membutuhkan banyak sekali masukan dari beberapa pihak. Ya yang jelas ya tidak gegabah dalam melakukan aktivitas. Nah, orang yang melakukan kebijakan konservatif itu rata-rata ya karena traumatik atau memang kemampuan yang terbatas atau mungkin ya pengalaman yang terbatas juga. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebijakan agresif. Nah, ketika bicara agresif itu artinya kan serba cepat ya. Kalau serba cepat berarti perputarannya juga harus cepat dong. Sesuatu yang berputar cepat berarti jangka waktunya pendek. Iya. Jadi segala sesuatunya itu menggunakan jangka waktu yang pendek dengan perputaran yang cepat, otomatis itu membutuhkan orang yang berpikir cepat, orang yang masih punya tingkat energi yang tinggi, waktu yang banyak, karena segala sesuatunya itu nanti akan diambil ya dengan pertimbangan risiko. Ya, dengan pertimbangan risiko. Walaupun cepat, walaupun agresif, walaupun terkesan ya melakukan sesuatu itu tanpa banyak berpikir, tapi di situ tetap harus kita pertimbangkan yang namanya unsur resiko. Cuman kalau yang konservatif itu mempertimbangkan resikonya itu dari A sampai Z terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau kebijakan agresif beberapa resiko yang lain kita asumsikan bisa diatasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan moderat. Nah, moderat ini adalah tengah-tengah sebenarnya ya. Jadi antara konservatif dengan agresif. Artinya ya artinya fleksibel, adaptif, menyesuaikan kondisi. Pada saat memang segala sesuatunya itu tersedia, segala sesuatunya itu siap, maka kita agresif. Tapi di satu sisi ketika kemudian menghadapi situasi yang tidak menentu, ada ketakutan, ada faktor risiko yang nggak bisa kita kendalikan, ya kita jadi konservatif. Jadi sama kebijakan itu ibarat kita nyetir mobil, nyetir motor lah, mengendarai kendaraan. Kita tahu kapan saatnya kita kenceng dan kapan tahu saatnya kita pelan. Itu namanya moderat. Kalau yang kenceng terus pokoknya apapun yang terjadi pokoknya kenceng dengan segala risikonya, itu agresif. Jadi kadang dia nggak pernah lihat belakang, nggak pernah lihat kiri kanan. Yang penting motor ini masih bisa lari, ya kencang pokoknya gitu. Nah, dengan segala risiko yang ya mungkin beberapa kita asumsikan tidak ada. Jangan kalau konservatif itu ya alon-alon kelakon ya. Alon-alon kelakon yang penting ketonggon ya, itu aja. Nah, oleh karena itu nanti dalam menentukan kebijakan ya harus dipertimbangkan masa-masa dengan berbagai macam sudut pandang. Apa itu sudut pandangnya? Ini saya contohin. Ini adalah suatu kejadian atau suatu data yang kita kumpulkan untuk menentukan kita nanti akan mengambil kebijakan apa untuk mengelola modal kerjanya. Contohnya itu ya. Pertama, kita membutuhkan data perkiraan dari penjualan. Katakanlah dengan data seperti itu, perkirakan bahwa penjualan akan meningkat 200 juta. Kenapa? Ya karena asumsinya kita punya produk baru untuk tahun depan, misalkan begitu. Sehingga penjualannya akan naik begitu. Nah sekarang memperkirakan 200 juta itu dari mana? Kalau dalam konteks real, ya itu tidak kemudian muncul dengan sendirinya begitu ya. Ini kan cuma latihan. Jadi semua data itu tersaji. Tapi dalam konteks real, ya kalian harus menghitung dulu gitu. Memperkirakan ada peningkatan 200 juta. Nah itu, kalian sudah dapat belum ya? Penganggaran sebenarnya. Itu kalau di dalam mata kuliah penganggaran, itu ada yang namanya forecasting.
ada forecasting. Nah, dari forecasting itulah nanti kita bisa menentukan tahun depan itu efektivitas kita dalam memproduksi penjualannya itu akan menjadi berapa. Nah, itu. Oke, anggaplah terhitung dengan nilai 200 juta gitu ya. Oke. Kemudian data yang berikutnya, perusahaan mempertahankan rasio utangnya 50%. Ya, rasio utangnya itu tetap di 50%. Artinya ya tidak berkurang, tidak lebih. Lo kan diangsur. Ya, diangsur itu kan nanti, toh ini padahal ini hanya satu periode saja. Jadi data ini hanya data dalam periode yang pendek, karena kita akan mencoba mengamati kejadian yang ada di sekitar kita itu untuk segera menentukan kebijakan apa yang akan kita pakai. Kalau jangka waktunya panjang, tidak ngenteni beberapa bulan, ya kelamaan gitu kan. Oleh karena itu paling banter ya 1 bulan ke depan. Katakanlah kita masih punya rasio utang yang stabil. 50%, anggaplah begitu. Kemudian tingkat aktiva tetapnya adalah 80 juta. Oke, aktiva tetapnya begitu. Kemudian tingkat bunga yang berlaku anggaplah 12%. Ya, kita rata-rata gitu ya. Karena di situ ada bunga untuk pinjaman jangka pendek, ada juga untuk yang jangka panjang. Biasanya kalau jangka panjang itu lebih kecil, jangka pendek lebih tinggi. Oke, tapi ya nggak bisa lah kalau kita sendiri-sendirikan. Kita buat rata-rata aja, jumlah bagi 2, udah itu aja. Ketemu 12%. Nah, kemudian dari 3 kebijakan itu nanti punya implikasi. Oke, kalau kita pakai konservatif, nanti kepemilikan aktiva lancar kita itu awet. Karena tidak banyak yang kepakai gitu ya, karena pelan-pelan tadi. Hanya 60% aja nanti kepakainya. Kalau kepakainya, ya ketersediaannya yang perlu disediakan maksudnya. Untuk modal kerjanya itu 60% dari penjualan. Kemudian kalau moderat, ya agak sedikit agresif, itu 50% dari penjualan. Kemudian kalau yang benar-benar agresif, ya sampai 40% dari penjualan. Jadi ya hampir habis gitu ya, hampir habis. Jadi kalau yang konservatif masih tersisa 60%, yang moderat itu nanti 50%, sedangkan yang agresif sampai 40%. Oke. Kemudian data tambahan, sebenarnya kalau data ini tidak ada nggak apa-apa ya. Cuman ya lebih baik ada supaya nanti lebih detail. Sebenarnya dengan data yang ada di atas itu tadi itu sudah cukup. Cuman kalau bisa ya ini tetap ada, yaitu menghitung ROE, Return on Equity. Ya. Masuk kategori rasio profitabilitas kemarin ya. Ada ROE, ada ROI, ada ROA kemarin itu. Ini yang kita hitung adalah ROE. Di mana dalam hitungan ROE itu kita asumsikan laba bersihnya adalah 10% dan pajaknya sebesar 25%. Nah, 10% dan 25% itu sebenarnya bisa dilihat di laporan laba rugi. Ya. Oleh karena itulah maka berdasarkan dari data itu, sekarang kita membuat analisisnya. Saya buat dalam bentuk tabel seperti inilah, supaya gampang gitu ya. Saya cerita, tolong diikuti. Ya. Ada 3 jenis kebijakan yang memang kita mau ambil, konservatif, moderat, dan agresif. Data pertama yang akan kita sajikan adalah kepemilikan aktiva tetap. Oke, dari situ dulu aja. Karena memang aktiva tetap inilah nanti yang akan mendukung. Walaupun aktiva tetapnya itu non modal kerja potensial, tetapi setidaknya dia tetap modal kerja. Nilai dari aktiva tetap berdasarkan data tadi adalah 80 juta. Oke, 3 kebijakan aktiva tetapnya sama. Kemudian aktiva lancar. Oke. Aktiva lancar, kita lihat di sini. Yang konservatif itu tadi kan 60% penjualan. 50% penjualan, nah, 40% penjualan. Maka kita masukkan ke sini. Oke, sekarang kan kita sudah ketahui penjualan sudah 200 juta, ya kan? Maka dengan persentase itu akhirnya kita masukkan di sini. 120, 180. Ya kan? Nah, berarti total aktivanya berapa?
Ya jumlahin aja antara aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang konservatif tadi mempunyai total aktiva 200, moderat 180, yang agresif 160 juta. Kemudian yang berikutnya, kita mulai menghitung pasifa. Kebijakan hutang adalah 50% dari aktiva. Nah ini tadi. 50%. Oke. Sama 50% semua. Berarti yang membedakan kan aktivanya. Kalau tadi di konservatif itu aktivanya 200, berarti 50%-nya adalah hutang. 100. Moderat, aktifan 180, berarti yang 90 juta adalah hutang. Agresif 160, berarti 50%-nya adalah hutang. Oke. Nah, sudah bisa ditebak di dalam pasifa. Jika hutangnya 50%, berarti modalnya ya tinggal 50%. Ya pasti kan. Uang pasifa isinya cuma hutang sama modal kok. Nah, kalau kalau hutangnya 50%, berarti ya yang separuh masuk ke dalam kategori modal sendiri. Nah, di sini. Oke. Jadi total aktiva sudah sama dengan total pasifa. Oke, nah sekarang kita masukkan yang EBIT tadi. Ya, sebenarnya dari sini aja sudah kelihatan ya. Tapi ya kita lanjut lah ya. Kita lanjut. Coba dari kebijakan konservatif tadi menghasilkan EBIT berapa? EBIT, earning before interest and tax. Jadi laba kotor ya. Laba kotor. Di mana dia nilainya tadi ditetapkan 10% dari penjualan. Penjualannya berapa tadi? 200 kan? Nah, sama. 10%-nya kan 20, 20, 20. Oke. 20, 20, 20, 20. Nah, bunganya berapa tadi? 12%. Ya sudah, masukin saja. 20%. Ya berarti 12 juta, 10.800, 9.600. Oke. Nah, dari situ kita kan bisa tahu. Nah, kita coba lihat. Jadi bunga itu kan bunga hutang ya. Jadi persentase dari hutang kan. Setelah EBIT dan bunga diketahui, otomatis kita bisa hitung laba sebelum pajak. Ya kan? Ya berarti kurangkan aja 20 kurangi 12, 20 kurangi 10, 800, 20 kurangi 9, 600. Maka ketemu laba sebelum pajak. Nah, di sini. Nah, kemudian pajaknya 25%. Ya udah 25%, masukin aja di situ 25%. 2 juta, 2 juta 300, 2 juta 600. Ya. Mana tadi pajak? Nah, ini pajak penjualan. Oke. Nah, setelah pajak dimasukin di sini, kita baru bisa menemukan laba bersih. EAT, earning after tax. Laba bersih berarti laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. 8 kurangi 2. 92 kurangi 23. 10,4 dikurangi 26. Oke. Sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa menentukan bahwa dengan kebijakan konservatif, kita justru akan menghasilkan laba bersih 6 juta. Kebijakan moderat, kita bisa menghasilkan laba bersih 6 juta 900. Kebijakan agresif, kita bisa menghasilkan laba bersih 7 juta 800. Ya sudah, tujuannya apa? Kalau tujuannya ingin laba bersihnya yang paling tinggi, berarti kebijakan agresif dengan data seperti itu lebih cocok. Gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu untuk cara memilih kebijakan. Atau kalau kita ROE kan, ya sudah, EAT dibagi equity, ketemulah persentase. Tingkat ROE tertinggi itulah yang mencerminkan tingkat keuntungan yang paling besar. Di mana tingkat keuntungan yang paling besar itu terjadi dengan menggunakan kebijakan yang agresif. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk melakukan manajemen dari kebijakan modal kerja. Karena memilih kebijakan itu juga bagian dari pengelolaan, bagian dari manajemen. Namun, namanya memilih itu tidak boleh hanya berdasarkan satu aspek. Ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Ya, kita rutut aja dari atas sampai bawah ini tadi ada berapa aspek. Maka itulah dasar kita ketika kita memilih. Oleh karena itu dengan asumsi yang lain tadi stabil, maka dengan data seperti ini kita bisa menentukan dengan pasti bahwa kebijakan agresif itu yang paling menguntungkan. Kalau kita hanya melihat dari sisi keuntungan,
yang menjadi orientasi. Oke, jadi itu adalah contoh ketika kita harus mengambil kebijakan. Oke, nanti bisa dijelaskan seperti itu. Itu mekanisme yang pertama dalam mengelola. Sekarang mekanisme yang kedua, setelah kita bisa menentukan kebijakan apa yang akan kita gunakan, berikutnya kita coba membuat estimasi atau membuat perkiraan berapa sih sebenarnya kebutuhan modal kerja itu dalam satu periode. Sekali lagi, ini juga kondisional, gitu ya. Jadi nggak mungkin sama satu tempat dengan tempat yang lain. Kondisional sesuai dengan ya aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, di dalam unit usaha itu. Ngomong-ngomong masalah aktivitas, berarti kita kembali lagi ke rasio aktivitas kemarin. Ya, rasio aktivitas. Ya, memang di dalam manajemen keuangan itu antar materi itu saling nyambung ya. Karena materi satu ke materi sifatnya adalah mengkonstruksi. Ibarat kita bangun rumah yang kemarin kita bicara tentang batu, sekarang bicara tentang pasir, besok bicara tentang semen. Nah, kemudian ya ketika kita bicara rumah, maka kesemuanya itu harus bisa kita jelaskan posisi dan kapan waktu kita menggunakannya. Sama di dalam manajemen keuangan juga begitu. Elemen-elemen yang kita cicil per pertemuan itu merupakan bagian dari konstruksi penuh dalam sebuah manajemen. Nah, oleh karena itu, ketika saya bicara satu materi, pasti saya masih nyinggung-nyinggung materi-materi yang sebelumnya. Oke. Sama seperti ini tadi, saya nyinggung-nyinggung masalah tentang rasio aktivitas. Kalau kalian masih ingat, rasio aktivitas kemarin itu kan kita bicara tentang perputaran. Kan? Di dalam perputaran itu ada dua hal yang penting, yaitu berapa kali dia berputar dan berapa lama dalam setiap satu kali putarannya. Nah, sama. Di sini juga begitu di dalam model kerja itu. Di dalam model kerja nanti kita juga akan coba berhitung. Dalam satu kali pengisian, istilahnya begitu aja ya. Kalau alokasi dari modal kerja itu, maka modal kerja itu bertahan untuk berapa lama? Atau artinya dalam 1 tahun laporan keuangan yang kita susun itu nanti mencerminkan ada perputaran modal kerja itu selama berapa kali, banyak berapa kali. Nah, untuk mengetahui itu, yang pertama kali harus kita pahami, walaupun itu sebenarnya kemarin sudah ya, adalah metode keterikatan dana. Apa itu? Yaitu waktu yang diperlukan dari mengubah nilai kas menjadi elemen-elemen modal kerja yang lain itu tadi, hingga kembali lagi menjadi kas. Kalau di perusahaan dagang seperti ini contohnya, uang kas dibelikan barang dagangan, barangnya dijual kredit jadi piutang, piutang tertagih jadi kas. Itu satu putaran, satu kali putaran. Dalam 1 tahun, dalam laporan keuangan kita itu berapa kali putaran. Oleh karena itu kita bisa menghitung nanti dalam setiap satu kali putaran itu butuh waktu berapa hari. Nah, disinilah nanti yang penting. Artinya dalam waktu sekian hari itu kita asumsinya belum dapat uang. Nah, karena itu maka kita harus mencadangkan modal kerja untuk kebutuhan sekian hari belum dapat uang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah yang harus kita cadangkan selama masih dalam periode keterikatan ini? Nah, itu ya. Kalau perusahaan dagang sih pendek, kalau perusahaan industri lebih panjang lagi ini. Kas, belikan bahan baku tetap harus diproses dulu. Proses itu juga butuh waktu ya. Kemudian jadi barang itu mungkin masih nunggu lagi untuk dijual. Oke, dijual lah. Dijual, kemudian masih ada lagi penjualan kredit di situ. Berarti nunggu lagi sampai jatuh tempo menjadi kas. Nah, itu butuh waktu berapa lama? Dalam waktu sekian lama itu artinya dalam proses ini kita belum dapat uang. Padahal ini harus jalan. Berarti kan harus kita siapkan supaya ini tetap jalan. Persediaan modal kerjanya. Nah, persediaan modal kerja yang harus kita sediakan dalam satu kali periode terikat itu. Nah, itu yang harus kita pelajari sekarang.
Supaya mudah kita kasih ilustrasi. Katakanlah datanya seperti itu. Ini urusan dagang ya. Lama barang disimpan, artinya gini. Kas dikeluarkan untuk membeli barang dari supplier. Oke, supplier ngirim barang ke kita. Ya. Otomatis kan nunggu toh, sama di jejer di etalase itu kan nunggu. Nanti barang yang di etalase itu laku, baru etalasenya kosong, dia masukkan ke etalase. Sebelumnya kan digudangkan dulu. Katakanlah digudangkan selama 7 hari. Oke. Kemudian dijual. Dijual pun ternyata ada kredit. Anggaplah begitu. Kalau nggak ada kredit ya berarti periode keterikatannya pendek gitu ya. Tapi kalau ada kredit berarti kan harus kita hitung sampai kredit itu terbayar sampai jatuh tempo. Katakanlah 13 hari. Berarti di situ kelihatan bahwa lama barang itu nanti jadi uang itu sebanyak 20 hari. 20 hari itu belum dapat uang. Ya, karena asumsinya semua dijual kredit. Ada periode pengumpulan piutang. Kalau itu tidak kredit ya seperti tadi, berarti lebih pendek. Ya. Semakin pendek berarti semakin sedikit kebutuhan modal kerjanya. Semakin sedikit kebutuhan modal kerjanya berarti dalam waktu 1 tahun semakin cepat dia berutang. Nah, analoginya begitu. Anggaplah kembali ke sini, 13 hari, 7 hari, 20 hari. Oke. Nah, selama 20 hari itu apa yang terjadi? Oke, tadi untuk kulaan 1 juta. Oke. 20 hari upah orang, katakanlah 100.000. Ada biaya administrasi umum 10.000. Ada biaya penjualan 35.000. Katakanlah cadangan 5.000. Jumlah ketemu 1.150.000. Oke. Kemudian kas minimal. Nah, oke. Selain ada yang di sini tadi ada lagi kas minimal 150.000 untuk jaga-jaga. Berarti berdasarkan dari data ini, gimana cara kita menghitung selama 20 hari itu kita butuh berapa untuk modal kerjanya? Jadi caranya begini, jumlah hari terikatnya ya, dikalikan dengan pengeluaran harian ditambah dengan cadangan. Rumusnya itu, periode terikatnya dikalikan pengeluaran kas harian ditambah dengan cadangan. Jadi 20 kali 1.150.000 ditambah 150.000. Nah, ketemu 23.150.000. Sehingga kita bisa jelaskan bahwa dalam waktu 20 hari periode keterikatan dana, maka kebutuhan modal kerja yang harus disediakan sebesar 23.150.000. Nah, ini cara kita untuk memperkirakan bahwa selama periode keterikatan itu kita masih terus bisa jalan. Ya, tidak berhenti gitu loh ya. Jangan-jangan engkau lek butuh duit saya ngenteni lek terbayar. Kacau gitu ya. Kacau. Itu tidak ada anggaran, tidak ada perencanaan. Kalau seperti itu ya tidak bisa diperkirakan gitu ya, karena jalannya ya semaunya gitu kan. Nah, nggak bisa ya, karena dalam manajemen keuangan setelahnya harus terencana. Oke, jadi itu dalam kasus yang sederhana. Kalau misalkan kita membaca dari data laporan keuangan, ini tadi kan datanya bukan laporan keuangan toh. Ini datanya adalah data pengumpulan langsung dari bagian administrasi. Nah, sekarang kalau datanya adalah laporan keuangan. Dengan kasus yang sama, yaitu berdasarkan dari perputaran modal kerja itu. Jika datanya adalah data laporan keuangan, maka yang kita butuhkan adalah neraca dan laba rugi. Itu pasti, dua itu. Karena keduanya nanti harus kita lihat datanya. Walaupun modal kerja itu sebenarnya cuma ada di dalam aktiva lancar. Tetapi kalau kita sudah bicara tentang perencanaan, artinya kita harus melibatkan dua informasi penting di dalam kinerja keuangan, yaitu neraca dan laba rugi. Oke, anggaplah neracanya seperti itu, laba ruginya seperti ini. Ya, itu data ya. Data. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung? Kalau datanya adalah laporan keuangan, berarti nanti kita menggunakan 3 step. Ya.
Ada 3 langkah, 3 tahapan untuk bisa menentukan berapa kebutuhan modal kerja yang optimal. Apa yang pertama? Dari catat mungkin ya. Yang pertama adalah menentukan perputaran dari masing-masing elemen modal kerja. Dalam konteks ini yang kita gunakan untuk pengertian modal kerja adalah prinsip kuantitatif, yaitu semua elemen aktiva lancar itu merupakan modal kerja. Bagaimana tadi di dalam laporan raja ya, aktiva lancarnya cuma ada 3. Kas, piutang dagang, dan persediaan. Oleh karena itu masing-masing kita hitung di situ. Rumusnya sama dengan rumus rasio aktivitas kemarin. Ya. Satuannya nanti juga sama, yaitu kali. Nah, kalau kita menghitung perputaran kas, rumusnya adalah penjualan dibagi kas. Kalau perputaran piutang, berarti penjualan dibagi piutang. Kalau persediaan, berarti harga pokok persediaan dibagi persediaan. Oke, ambil aja data langsung dari laba rugi. Penjualan 60 juta. Kemudian kasnya adalah 462.500. Sudah dibagi aja. Maka ketemu 130. Nah, 130 itu sebenarnya pembulatan. Ya. Jadi kalau kalian bagi real, hasilnya nanti nggak akan utuh 130. Tapi kita bulatin aja biar mudah. Ya, dibulatin langsung. Nanti untuk ujian juga begitu. Hitungannya yang koma dibulatin aja. Perputaran piutang juga gitu. Ambil aja penjualan sudah 60 juta. Piutangnya ambil semua 1.925 bagi. Pun 30, sekian kita bulatin 31. Persediaan juga begitu. Harga pokok persediaan ambil dari data di laporan laba rugi tadi. 42.500 dibagi persediaan yang ada di neraca 2.300. 18, sekian kita bulatin aja 18. Oke. Nah, itu step pertama. Jadi kita menghitung perputaran masing-masing elemen aktiva lancar. Kemudian step yang kedua adalah menghitung periode keterikatan tadi. Artinya apa? Artinya kalau dalam 1 tahun itu berputar 130 kali, 31 kali, 18 kali, itu berarti setiap 1 kali putaran itu butuh waktu berapa hari? Asumsinya sama, kita pakai 360 hari untuk 1 tahun. Berarti rumusnya sama dengan yang aktivitas kemarin, yaitu 360 dibagi dengan perputaran kas. 360 dibagi dengan perputaran piutang. 360 dibagi dengan perputaran persediaan. Maka kita bisa temukan bahwa kas dalam setiap 1 kali putaran itu butuh waktu 3 hari. Piutang butuh waktu 12 hari. Persediaan butuh waktu 20 hari. Nah, sehingga kita bisa menghitung. Berarti keseluruhan dari elemen modal kerja itu butuh waktu sebanyak 35 hari dalam setiap 1 kali putaran. Ya, 35 hari. Artinya, kalau dalam waktu 1 tahun, itu butuh waktu berapa kali kita harus mengisi modal kerja kalau begitu? 10 kali. Ya, kenapa? Rumusnya 360 dibagi 35. Berarti kalau misalkan modal kerja itu bersumber dari pinjaman, maka sejumlah pinjaman yang kita lakukan itu harus mampu membackup sebanyak 10 kali pengisian modal kerja. Atau kalau pinjamannya itu semua jangka pendek, mungkin terjadi 10 kali pinjaman jangka pendek untuk bisa mencukupi kebutuhan modal kerja. Nah, ini ya. Bapak, kan laba rugi dan neraca tadi kan data periode yang sudah lewat. Toh. Kan ini manajemen. Manajemen itu kan bicara tentang nanti, bicara tentang yang akan. Gitu kan. 10 kali 35 hari itu kan sudah terjadi semua. Nah, terus bagaimana relevansinya dengan yang akan tadi, yang periode yang akan datang? Nah, oleh karena itulah maka ketika kita menghitung laporan keuangan tahun sebelumnya, itu bisa digunakan untuk membaca atau memprediksi atau membuat rencana minimal
tahun yang akan datang. Atau yang paling akurat adalah 6 bulan yang akan datang. Nah, biasanya satu periode itu, 1 tahun yang sudah terjadi, insya Allah masih akan sama untuk 6 bulan di waktu yang akan datang kondisinya. Ya, kecuali ada kejadian yang sangat luar biasa yang tidak kita prediksi. Nah, dalam kondisi normal aja, insya Allah 1 tahun masih aman. Berarti ketika kita mengestimasi seperti ini dari data tahun lalu, itu masih bisa dipakai untuk merencanakan yang akan datang. Namanya merencanakan itu kan tidak mesti selalu penuh kan, tidak mesti selalu tepat toh. Tidaknya kita sudah punya rule, sudah punya aturan, sudah punya konsep, sehingga kalaupun nanti tidak tepat kan selisihnya nggak akan jauh dari yang kita rencanakan. Artinya keberhasilan itu bisa kita prediksi gitu loh. Kalau kita tidak punya rencana, maka untuk disebut berhasil itu pembandingnya kan tidak jelas. Nah, di situ ya. Nah, asumsinya begitu tadi ya. Jadi perputarannya adalah 10 kali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perencanaan tahun yang akan datang. Anggaplah ini adalah tahun yang akan datang gitu ya. Ya. Katakanlah penjualan yang akan datang itu kita estimasi 75 juta gitu. Misalkan begitu. Nah, dari situlah nanti kita bisa mengestimasi kalau dalam waktu 1 tahun itu ada 10 kali putaran dengan tingkat penjualan 75 juta, maka rumus dari kebutuhan modal kerja ini adalah estimasi dari penjualan dibagi dengan perputaran dalam 1 tahun. Berarti 75 juta dibagi 10, maka ketemu 7.500.000. Nah, ini adalah nilai modal kerja yang bisa kita prediksikan untuk tahun yang akan datang. Nah, misalkan gini, modal kerja 7.500.000 itu kan utuh, padahal elemennya kan ada 3. Ada kas, ada piutang, ada persediaan. Nah, bagaimana kita membagi 7.500.000 itu ke masing-masing elemen? Kita persentase. Kalau persentase lihatnya dari sini ya. Total aktiva lancar, nanti dihitung dulu. Nah, kas itu berapa persen dari total aktiva lancar? Piutang dagang berapa persen dari aktiva lancar? Persediaan berapa persen dari aktiva lancar? Maka nanti persentase itu kita pakai untuk membagi yang 7.500.000 itu. Nah, sehingga nanti masing-masing sudah jelas. Kas harus tersedia berapa? Terus kemudian piutang maksimal diizinkan berapa? Persediaan maksimal dimiliki berapa? Dalam 1 tahun. Nah, itu ya. Jadi nanti ketika terjadi dalam konteks realitasnya itu kan tinggal menyesuaikan aja. Nah, ini adalah contoh ketika kita harus membuat perencanaan. Oke, satu lagi. Contohnya seperti ini. Datanya dalam sebuah cerita. Nah, tadi kan datanya sudah tinggal langsung ngitung ya. Sekarang datanya cerita. Nanti untuk ujian juga sama. Datanya cerita seperti itu. Tapi datanya insya Allah tersaji semua. Nggak perlu nyari. Misalkan ini. Perencanaan produksinya sebanyak 7.500. Ini. Untuk memproduksi satu barang diperlukan 3,5 kg bahan baku. Dengan harga 1.750 per kilo. Bahan bakunya diproses. Bahan baku sebelum diproses itu disimpan dulu di gudang. Selama 14 hari. Lamanya memproses nanti jadi 7 hari. Kemudian setelah jadi barangnya disimpan lagi 20 hari. Lah kalau hari-hari itu berarti kan periode terikat. Ya, tadi ya. Jadi cirinya begitu. Kalau kita bicara hari-hari seperti itu berarti kan barang itu belum bisa jadi uang. Jadi selama sekian hari itu kita belum dapat uang dari barang itu. Kemudian rata-rata piutang dapat ditagih selama 45 hari. Ya, gitu. Tambah lagi. Ingat ya, satuan hitungnya nanti bisa jadi beda. Oleh karena itu nanti kita harus hati-hati ketika ngitung. Contohnya ini. Yang lain tadi kan harian hitungannya ini. Tapi yang lihat ini, upahnya itu upah langsung barang jadi adalah 2.250 per unit. Jadi unit. Unit padahal di sini tadi kilogram. Di sini tadi unit, ya maka nanti harus dihitung. Kemudian biaya pemasaran tunai.
15 juta. Nah, ini per bulan malahan. Yang lain harian, ini bulanan, berarti nanti harus disamakan. Biaya administrasi umum juga bulanan, 12 juta. Kas minimalnya 3.250.000. Nah, produksinya berapa? Sama. Jadi nanti tetap harus ada 3 step yang harus kita lewati. Seperti tadi, step pertama adalah menghitung ya elemen masing-masing. Nah, untuk menghitung elemen masing-masing itu harus kita perhatikan dulu periode keterikatan. Karena tadi ada hari-hari itu berarti periode keterikatannya harus kita hitung dulu. Jumlahkan aja semuanya. Ya, lama bahan baku disimpan 14 hari, di prosesnya 7 hari. Sudah jadi dedak 20 hari lagi disimpan. Kemudian piutangnya ada 45 hari, jumlah semua ada 86 hari. Jadi selama 86 hari itu barang itu tadi belum dapat uang, belum bisa dapat uang. Jadi periode keterikatan selama 86 hari. Nah, sekarang kita coba lihat kebutuhan kas hariannya kalau itu berapa dalam 86 hari itu. Caranya gini, kita lihat elemen masing-masing. Ya. Yang pertama tadi adalah kebutuhan untuk membeli bahan baku. Loh Pak, ini sudah nggak lihat lagi neraca. Loh. Enggak, datanya kan bukan neraca. Ya kan? Datanya juga bukan laba rugi. Jadi tergantung data ya sekali lagi. Untuk menghitung itu tergantung dari data. Kita mendapatkan data dari laporan keuangan, laba rugi dan neraca, atau data dari pengumpulan bagian admin. Jadi kita pakai dua model ini tadi. Anggaplah ini adalah data kalau kita ngumpulin dari bagian admin. Tidak melihat dari data laporan laba rugi dan neraca. Oke, makanya kita bisa ngetahuin tadi. Pembelian bahan bakunya tadi kita bisa hitung. Oke, kalau tadi produksinya ada 7.500 unit selama 30 hari, 1 bulan loh, dikalikan per apa tadi 3,5 kilo tadi. Ya, per unitnya 3,5 kilo, harga per unitnya 1.750, maka pembelian bahan bakunya bisa kita hitung seperti itu. Jadi kita buat harian, karena kan 3,5 kilo per unit. Satu unit anggaplah 1 hari, berarti 7.500 per 30 hari maksudnya, kali 3,5 kilo dikalikan 1.750, ketemu 1.531.250. Ini untuk beli bahan baku ya, per hari. Upah unitnya 7.500 selama 30 hari. Ya, kemudian upah per unitnya 2.250, maka ya tinggal dibagi dan dikali. Ketemu 562.500. Biaya pemasaran nah ini tadi kan per bulan 15 juta. Yang lain per hari, berarti ya kita bagi 30 biar ketemu biaya pemasaran per hari yaitu 500. Administrasi umum juga begitu. Per hari ketemu 400. Nah, ketika semua elemen sudah masuk semua, maka kita jumlah. Maka kita bisa simpulkan bahwa kebutuhan kas per harinya adalah 2.993.750 per hari. Ya. Jadi untuk bisa jalan per hari itu butuh itu. Ya, sebulan berapa? Kok sebulan? Ya bukan sebulan. Kenapa? Ya karena tadi terikatnya dari modal kerja tadi 86 hari. Jadi jangan dihitung per bulan, gitu ya. Nah, hari-hari ini tadi gunanya supaya bisa kita gunakan untuk menghitung selama 86 hari. Jadi bukan per bulan. Nah, kalau begitu kita hitung pakai rumus ini. Jumlah keterikatan modal kerja dikali dengan kebutuhan kas per harinya ditambah dengan berapa cadangannya tadi? 3.250.000. Nanti tolong dihitung. Kalau hitungan saya ketemu itu tanpa pembulatan ya. Di 260.712.500. Nah, sehingga kita bisa jelaskan bahwa kebutuhan kas selama periode terikatnya modal kerja dalam waktu 86 hari harus ada dana sebesar 260 juta sekian. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu lah untuk cerita saya malam ini. Oke, silakan kalau memang mau ada yang ditanyakan, monggo.
Silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Moga Mas. Assalamualaikum. Iya, selamat malam. Saya mau bertanya mengenai di slide 12 di contoh soal itu Pak ya. Nah itu kan itu rumus begitu ya Pak ya. Apabila ditetapkan jumlah kas minimal sebesar 150.000 maka jumlah modal kerja. Nah kan kenapa enggak 150.000 itu cuma Pak, maksudnya enggak dikalikan 20 hari juga. Kenapa hanya enggak boleh. Iya. Ya, nanti jelasin. Ada lagi mungkin. Kenapa Pak? Jadi gini, kas minimal itu kan hanya sekali menetapkan toh. Nggak boleh kok kemudian kas minimalnya itu berulang kali menetapkan. Gini aja lah analoginya. Anggaplah modal kerja itu adalah bensin. Ya, anggaplah bensin gitu aja. Kendaraan yang kalian pakai itu ibaratnya adalah unit usahanya. Kalian sebagai pihak manajernya adalah driver. Oke. Kita mau jalan nih. Katakanlah kita mau produksi itu sama dengan kita mau melakukan perjalanan dengan kendaraan itu. Rute yang akan kita lewati tentunya kan harus terpetakan. Karena yang namanya orang mau jalan itu kan sudah jelas mau kemana gitu ya. Sama dengan kita mau produksi itu kan juga sudah jelas. Oke. Nah, ketika kita mau jalan, otomatis kan kita sudah bisa mempetakan bahwa berapa sih saya harus ngisi bensin dalam awal perjalanan ini nanti. Mau saya isi penuh atau tidak? Nah, berarti kita kembali ke kebijakan yang akan kita gunakan untuk style drive-nya tadi. Kita mau agresif, kita mau konservatif, atau kita mau moderat. Oke, anggaplah kita mau konservatif, kita mau lari kenceng deh nanti. Oke. Otomatis kan kita harus tahu rutenya nanti melewati jalan apa. Datar, rata, naik, turun, belok-belok. Itu pertama. Kedua, nanti kita akan bisa ngisi bensin lagi itu di berapa kilometer dari perjalanan ini. Kemudian dalam 1 liter bahan bakar yang kita masukkan ke tangki kita itu nanti bisa kita gunakan untuk menempuh berapa kilometer kalau kita akan gunakan kendaraan itu secara agresif. Itu semua digunakan untuk menghitung dari kebutuhan dari 1 kali putaran. Kebutuhan dari 1 kali rute. Nah, namun banyak-banyaknya persediaan yang akan kita masukkan ke dalam tangki kita, tentu kita akan berpikir bahwa dari total sekian itu nanti ada sekian liter yang ada di dalam cadangan. Ya. Kalau di indikator bahan bakar itu sudah mulai kedip gitu, kalau yang indikatornya berkedip itu berarti sudah masuk menggunakan cadangan. Nah, kalau cadangan itu diisi berulang kali kan nggak bisa, namanya cadangan itu kan ya cuman terbatas. Wong itu hanya nilai yang kita gunakan untuk membackup jika seandainya ada yang meleset dari perhitungan kita dalam menggunakan perputaran dalam konteks normalnya. Kan? Jadi ya nggak bisa cadangan kok dihitung lagi, cadangannya masuk lagi, karena cadangan itu cuma sekali masuknya. Sama dengan di sini tadi. Cadangan, oke, saya analogikan lagi gini, uang di dompet ya. Ya, kalau bensin mungkin agak susah, uang di dompet. Ya, beberapa orang, ya nggak semua sih, itu terbiasa nyelipkan ada 1 lembar uang di dompet itu pada tempat yang tidak terlihat. Misalkan berapa? Ya tergantung, katakanlah 100.000 lah, jangan begitu. Di tempat yang tidak terlihat. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya kalau nanti misalkan terpaksa kita harus mengeluarkan semua uang yang ada di dompet kita itu, habis misalkan ya. Tidaknya kan kita masih punya yang tidak terlihat di dalam tempat yang dipakai untuk mengisi uang secara normal di dalam dompet itu. Tidaknya itu ya, karena masih punya cadangan. Tetapi tidak mungkin di cadangan itu kemudian kalau setiap kali kita ngisi uang di dompet, cadangannya ditambahin.
ngisi uang lagi dompet, cadangannya ditambahin, kan tidak mungkin. Yang namanya cadangan fungsinya ya memang hanya dipakai ketika darurat saja. Sehingga bisa jadi cadangan itu kepakai, bisa jadi juga enggak. Nah, oleh karena itu, cadangan itu hanya ditetapkan sekali aja. Hanya sekali, karena sifatnya hanya untuk backup. Kecuali kalau sampai cadangan itu kemudian kepakai. Katakanlah dari 23.150.000 itu kan total plus cadangan nih. Katakanlah kepakai 23.100.000, misalkan begitu. Yang 100.000 jadi cadangan itu kepakai. Nah, baru kemudian diisi lagi. Cuma isinya kapan? Ya enggak tiap bulan. Tidak juga dikalikan tiap bulan juga. Karena apa? Karena penggunaan cadangan kan nggak mungkin tiap bulan nih. Penggunaan cadangan kan nanti. Di bulan terakhir, misalkan ini 20 hari, kan hari ya gitu ya. Di 20 hari, di hari ke-19 misalkan. Ya kok entek uangnya ini tadi. Terus terpaksa pakai cadangan gitu ya. 23 juta udah kepakai semua. Terpaksa yang ini, Pak karyawan di hari ke-20 itu belum kebayar 100.000. Kepakailah cadangan 150. Nah, itu kan hanya sekali itu aja kepakainya. Jika tidak tiap bulan kepakainya. Nah, oleh karena itu nanti di cadangan, ya hanya ditetapkan sekali. Kalau misalkan gini Pak, kita ingin memperbesar cadangan, boleh nggak? Boleh. Cuman caranya juga tidak diisi tiap bulan. Jadi nanti misalkan kalau cadangan itu sudah habis atau kepakai lah yang 100.000, tinggal 50.000, di periode perputaran yang berikutnya, di 20 hari berikutnya misalkan, wah kepakai berarti nanti cadangannya tak tambah lek ngono mulai 250. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi ya di awal nambahnya itu tidak kok tiap bulan kemudian atau tiap hari kita nyisihkan untuk cadangan. Jadi tidak begitu caranya ya. Oke, jadi cadangan karena memakainya itu hanya di waktu tertentu yang biasanya di hari terakhir menjelang limit hari terakhir, berarti dia hanya kepakai paling satu kali. Kadang juga nggak kepakai. Makanya dia hanya boleh ditetapkan satu kali. Dan itu pun penetapannya tidak tiap hari atau tiap waktu. Tetapi hanya sekali di awal kita merencanakan jumlah kebutuhan modal kerjanya. Oke, kira-kira begitu Mas Nendi. Terima kasih Pak. Oke, monggo yang lain selain Mas Nendi. Ini kuliah kalau malam-malam begini kalau banyak yang nimbrung asik sebenarnya. Oke, monggo silahkan. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan juga terkait dengan teknis ujian kita minggu depan. Kalau memang ada yang mau tanya, monggo silahkan tanya sekalian di sini. Biar semua juga mendengarkan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Iya, Mbak Rizka. Ya, ini yang di slide halaman 13, Pak. Di situ kan panjenengan jelaskan bahwa yang dimaksud berputar satu kali untuk perputaran modal kerja itu sejak kas tersebut mulai digunakan untuk proses produksi hingga akhirnya menjadi kas kembali. Nah, yang di contohnya panjenengan Pak, yang di slide 16, itu perputaran elemen modal kerja kan hasilnya 10 kali. Itu berarti 10 kali perputaran dari yang jenengan jelaskan di slide 13 itu tadi Pak ya? Iya, betul Mbak. 10 kali di situ, itu kan dalam waktu selama 1 tahun. Ini, jadi kalau dalam 1 kali putaran, periode keterikatannya itu selama 35 hari. Ya, jadi 1 kali putaran di periode keterikatan di sini tadi ya, dari kas menjadi kas kembali, itu dalam 1 kali periode putaran itu kan 35 hari. Berarti kalau dalam waktu 1 tahun asumsinya 360 hari ya, itu berputar berapa kali. Jadi itu hanya membalik rumus dari aktivitas kemarin aja. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang perputaran piutang, perputaran persediaan, dalam 1 kali putaran berapa hari. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita ketahui harinya, berarti dalam waktu 1 tahun itu butuh waktu berapa kali. Sama, Mbak.
Jadi 10 kali di situ adalah jumlah perputaran yang terjadi dari elemen model kerja ini, ya tiga aspek ini ya, dalam waktu 1 tahunnya. Ya. Oke, oke, jadi itu Mbak Rizka ya. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, monggo yang lain ada yang mau bertanya kembali? Oke, sekali lagi saya sampaikan mohon. Oke, Mas Nendi. Mau bertanya mengenai UTS, Pak. Oke, gimana Mas? Ya, itu misal nanti kesepakatannya UTS-nya itu hari efektif Senin sampai Jumat, begitu. Dan nanti itu kira-kira apakah misal soal sudah keluar begitu di linknya, itu apakah harus hari itu juga selesai atau bagaimana? Oke. Baik, ya. Tadi di awal saya menyampaikan pas Mas Nendi masih di perjalanan kayaknya. Oke, saya ulang kembali. Untuk UTS kita tetap saya menunggu waktunya itu dari kalian semua. Ya, nanti mohon disampaikan di grup WA kapan. Apakah kita pakai hari malam Sabtu kayak begini, ya, atau kita pakai hari yang lain, monggo. Sepakatan aja dengan semua anggota kelas. Cuman teknisnya gini, kita pakai Google Classroom. Tadi linknya sudah saya share di grup. Nanti tolong kalian masuk di situ. Modelnya adalah email Gmail, ya, pakai Gmail. Oke, mohon semuanya masuk ke situ. Ya, minimal kalau nanti kita sudah waktunya harus UTS, kalian sudah masuk di situ. Terus kemudian teknisnya gimana? Oke, saya anggap kita pakai hari efektif kita kelas, ya, efektif kita kuliah, yaitu hari Jumat malam. Kita biasanya kuliah jam 6 sore, pada maghrib. Oke, seperti kelas yang lain, sama. Saya nanti akan share soal itu juga pada jam itu, jam 6 sore. Nanti akan saya share soalnya ke kalian. Cuman kalau di UTS tatap muka yang luring itu kan waktu maksimal itu adalah 90 menit. Ya, waktu maksimal 90 menit, mau close book, mau open book itu kan 90 menit. Cuman untuk saya di sini nggak tahu kalau dosen yang lain gimana. Yang jelas soal nanti akan saya munculin kalau kita sepakat di jam 6 sore, ya jam 6 sore itu kita bisa munculin. Monggo silahkan diakses soalnya, dan nanti jawaban saya minta ditulis tangan. Ya. Jawaban saya minta ditulis tangan, sehingga nanti siapin untuk scannernya. Monggo silahkan mau pakai cam scanner atau mau pakai scanner yang alat scannernya, monggo. Yang pasti nanti mohon jawaban itu di-scan, kemudian di-upload kembali di Google Classroom. Nah, waktu yang nanti saya sampaikan atau waktu yang akan kita gunakan itu maksimal adalah 2 jam. Jadi kalau jam 6 sore nanti ya harusnya jam 8 ya dikumpulkan ya. 6, 7, 7, 8. Tapi nggak apa-apa, untuk di kelas saya nanti tak buat sampai 3 jam. Ya, walaupun sebenarnya ketentuannya 2 jam ya. Tapi tak pakai 3 jam. Jadi nanti batas waktu pengumpulannya adalah jam 9 malam. Mohon maaf karena kita settingnya itu di Classroom, maka yang menerima upload dari hasil ujian juga mesin ya Classroom juga. Dan Classroom itu karakternya akan close kalau waktunya sudah habis. Jadi kalau memang nanti saya sampaikan jam 21, ya mohon dikirim sebelum jam 21. Jadi kalau kalian ngirimnya jam 21 lebih, nanti nggak masuk, ya, nggak akan masuk ke dalam Classroom. Ya mungkin ditolak, mungkin juga diterima dengan pemberitahuan, ya, ada beberapa kondisi sih sebenarnya. Tapi saran saya karena sudah 3 jam, insya Allah
waktu yang sangat cukup untuk kita gunakan mengerjakan. Nah, oleh karena itu, tolong nanti saya diberi kabar kesepakatan waktu dari kalian yang paling memungkinkan untuk 3 jam kita melakukan ujian UTS itu kapan, dengan kondisi harus ditulis tangan dan diupload di hasil scanningnya. Oke, jadi begitu Mas Nedi. Yang lain juga sama begitu. Oke, ada lagi? Oke. Kalau saya mau bertanya perihal materi sebenarnya, maksudnya gimana Mas? Perihal materi buat UTS begitu, itu semua yang sudah dipresentasikan Pak Arief begitu kita pelajari atau mungkin ada kisi-kisi utama begitu. Jadi mungkin kita dipermudah untuk belajar fokus ke materi yang mana yang paling banyak keluar atau istilahnya yang keluar itu yang mana. Sekian. Baik, ya. Saya sampaikan kembali materi kita cukup tiga materi terakhir aja deh. Yaitu mulai dari time value of money kemarin, ya. Time value of money sangat membutuhkan tabel tingkat suku bunga yang ada 4 kemarin itu. Makanya tolong dicek lagi tabel suku bunganya. Kemarin saya sebenarnya mintanya di print ya, biar hard copy-nya ada supaya mudah. Kemudian yang kedua materinya kemarin itu rasio, ya nggak akan semua lah, ya beberapa aja di antara 4 rasio yang ada itu nanti. Kemudian yang terakhir hari ini, ya materi kita di manajemen model kerja. Cuma 3 itu aja. Kalau soalnya juga, ya 3 lah paling banter. Masing-masing 1 udah cukup. Oke, jadi seperti itu. Jadi fokusnya ketiga materi itu aja nanti kalau ingin menyiapkan bahannya. Yang sering lupa ya tabel suku bunga ya, seringkali itu hilang tak kemana gitu. Tapi tolong nanti dicek kembali. Insya Allah kalau kalian masih belum menghapus riwayat chatting di grup, insya Allah masih ada itu dulu kemarin saya sampaikan di grup juga kok ya. Oke, nanti tolong disiapkan. Ya, monggo yang lain kalau ada yang mau bertanya. Oke, bagi yang belum absen sekali lagi saya ingatin, monggo silakan absen. Tidaknya walaupun mungkin sinyal kurang stabil, daerah kalian lagi hujan atau gimana, tapi kalau sudah absen, insya Allah sudah saya anggap melakukan presensi. Ya. Masalah materi, ya nanti kalau memang suara saya mungkin putus-putus, atau ya karena sinyal tidak bagus, ya selalu akan bisa diulang lagi kok ya nanti dengan melihat channel YouTube yang ya nanti malam atau besok lah saya akan upload ke kelas. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak lagi mempelajari apa yang sudah saya sampaikan. Karena semua sudah saya jelasin, materi juga sudah saya berikan. Mohon nanti belajarnya sekarang dengan melihat YouTube ya. Dari situ saja. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan materi kita untuk pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini ada manfaatnya. Sekali lagi saya ingatin minggu depan kita sudah melakukan UTS. Dan ya karena saya orang keuangan, sekali lagi ini pesan dari universitas untuk segera menyelesaikan kewajiban keuangannya kalau misalkan UKT-nya kemarin ada yang belum selesai. Tapi insya Allah karena UKT mestinya sudah semua ya. Oke, mungkin begitu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.